Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang gelombang pada hari ini ya. Di gelombang, apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Itu disebut sebagai gelombang. Atau gerak bolak-balik di titik kesetimbangan ya, melalui titik kesetimbangan itu juga gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Intinya seperti itu ya. Nah, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gelombang transversal dan ada yang namanya gelombang longitudinal. Kalau dia gelombang transversal, itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, kalau misalkan gelombang longitudinal, itu gelombang yang arah rambatnya itu searah dengan arah getarnya. Beda ya dia. Kalau transversal dia tegak lurus, nah, tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Kalau longitudinal itu arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Nah, gelombang juga bisa dibagi jadi dua berdasarkan medium perambatannya. Itu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik berarti gelombang yang memerlukan medium perambatan, ya. Jadi butuh medium perambatan. Contohnya apa? Contohnya itu gelombang bunyi atau gelombang suara ya. Jadi kalau misalkan secara tatap muka kita bertemu di kelas ya, kalian bisa mendengar suara saya itu karena ada mediumnya. Jadi mediumnya itu yang menghantarkan suara saya terdengar ke kalian, ya gitu. Jadi mediumnya itu berupa angin gitu. Jadi ada yang menghantarkan suara saya hingga terdengar ke kalian itu gelombang mekanik. Makanya saya ngomong kalau di kelas itu terdengar dengan kalian karena adanya medium. Nah, maka bentuk dari gelombang mekanik gitu. Terus ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Itu gelombang yang dapat merambat baik melalui medium ataupun vakum tanpa medium. Contohnya apa? Contohnya saat ini saya sedang membuat video ini gitu ya. Atau saat kita bertemu secara Zoom. Nah, secara Zoom itu kan kita tidak bertemu secara langsung ya. Nggak ada medium perambatannya ke kalian gitu ya. Maksudnya itu nggak ada hantaran dari suara, hantaran dari angin, tapi kalian bisa mendengar suara saya. Itu gelombang elektromagnetik gitu. Jadi gelombang yang dapat merambat baik melalui medium maupun tanpa medium atau vakum. Nah, karakteristik gelombang mekanik itu ada beberapa ya. Ada yang pertama ada periode. Periode berarti itu banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Nah, ini rumusnya lambang periode lambangnya T besar sama dengan T dibagi N atau T sama dengan 1 dibagi frekuensi. T yang kecil ini itu waktu, N itu banyaknya getaran. Gitu ya. Terus ada namanya frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu waktu. Nah, lambangnya F sama dengan N bagi T. Atau bisa juga F sama dengan 1 dibagi periode. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang itu lambangnya seperti ini. Bacanya lambda. Lambda ya. Jadi lambda ini sama dengan V dibagi frekuensi. Jadi kecepatan dibagi dengan frekuensi atau lambda ini juga bisa karena V atau frekuensi ini sama dengan 1/T, maka kita bisa ubah bentuknya V dibagi 1/T. Jadi T-nya bisa dinaikkan ke atas sehingga lambda sama dengan kecepatan dikali periode. Jadi bisa ini ya, bisa lambda sama dengan kecepatan bagi frekuensi atau lambda sama dengan kecepatan dikali dengan periode. Terus ada cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang ini lambangnya V sama dengan lambda kali frekuensi atau kecepatan sama dengan lambda dibagi periode. Itu bisa ya. Nah, ini tadi yang Ibu yang saya bilang tadi ya bahwa gelombang transversal tegak lurus dengan arah lambatnya. Nih, seperti ini. Jadi tegak lurus. Ada yang getarannya ke atas, dia terus ke sana, ke kanan ya, bergerak lagi seperti ini. Jadi ada lembah, ada puncak, ada bukitnya ya. Nah, ini karakteristik dari gelombang transversal.
Untuk siswa ibu dihafalin ya ini ya. Nah, ini ciri-cirinya transversal. Pertama, dia punya puncak gelombang. Nah, puncak gelombang itu yang ada di atas ini nih. Ini namanya puncak gelombang. Titik ini, titik ini, titik ini, itu dinamakan puncak gelombang. Terus ada dasar gelombang. Dasar gelombang itu berarti di bawah sini. Nih, ini namanya dasar gelombang. Di sini dasar gelombang. Ini titik sini dasar gelombang. Terus ada bukit gelombang. Bukit gelombang berarti dari sini ke sini. Membentuk bukit. Misalkan dari sini, terus dia ke sini. Oke, itu bukit gelombang. Dari titik sini sampai ke titik sini. Ini namanya bukit gelombang. Dari sini, terus naik, terus keluar lagi sampai sini. Itu namanya bukit gelombang. Terus ada namanya lembah gelombang. Kalau lembah gelombang bagian bawahnya berarti ya. Dari titik sini ke titik sini. Nah, eh, itu namanya lembah ya. Lembah gelombang dari sini ke sini itu lembah gelombang, dari sini ke sini itu lembah gelombang gitu. Nah, terus ada namanya amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Jadi dari sini, nah dari sini ya biar lihat jelas. Dari titik sini ke atas sini itu namanya amplitudo. Dari titik sini ke titik sini itu amplitudo. Dari titik sini ke titik sini itu amplitudo. Jadi simpangan terjauhnya ya itu. Terus ada panjang gelombang. Nah, satu panjang gelombang itu panjang gelombang tadi bilang tadi lambda ya, satu bukit dan satu lembah. Kalau di gelombang transversal, satu panjang gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah yang berdekatan. Coba kita lihat dari sini aja ya biar mudah. Satu bukit dan satu lembah. Oke. Satu bukit berarti dari sini ke sini satu bukit ya. Satu lembah dari sini ke sini. Oke. Berarti satu bukit dan satu lembah sama dengan satu gelombang, ya, satu panjang gelombang. Maka dari titik sini ke titik sini. Nah, itulah disebut sebagai satu panjang gelombang. Atau bisa juga dari titik sini nih. Nah, kayak wavelength. Wavelength itu panjang gelombang ya. Kenapa dari titik sini ke titik sini? Yang mana lembahnya? Gitu ya. Kalau bukitnya kan udah jelas ya, dari sini ke sini satu bukit. Terus satu lembahnya gimana? Nah, kalau misalkan kita mulai dari titik sini, kalau kita bikin garis sedikit ya sini ya. Ini setengahnya kan setengah dari bukit ya. Setengah dari lembah ya maksudnya. Setengah dari lembah ya. Nah, yang ini juga setengah dari lembah kalau kita potong. Maka setengah dari sini tambah setengah dari sini itu kan sebenarnya satu lembah. Maka sudah pas satu lembah ditambah satu bukit itu satu panjang gelombang. Jadi bisa juga dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah, itu bisa. Itu namanya panjang gelombang. Terus ada juga periode yang disebutkan sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal, arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Semuanya ke kanan semua ya. Nah, di sini kalau misalkan di gelombang longitudinal itu ada namanya rapatan, ada yang namanya regangan. Rapatan itu compression ya. Rapatan berarti dari sini ke sini nih, itu namanya rapatan. Rarefaction berarti renggangan dari sini ke sini. Nah, kelihatan sendiri ya, dari sini ke sini kan ngerapat ya, dari sini ke sini kan merenggang ya. Nah, gitu. Satu panjang gelombang ya, atau lambda di untuk longitudinal itu dua pusat rapatan yang berdekatan atau dua pusat regangan yang berdekatan. Setengah panjang gelombang berarti pusat regangan dan pusat rapatan yang berdekatan. Atau bisa juga satu rapatan, kalau untuk satu panjang gelombang itu bisa juga satu rapatan dan satu renggangan yang berdekatan. Jadi kayak gini, kalau satu lambda itu kan pusatnya. Kalau pusat berarti di tengah dari sini nih. Ini pusatnya ya. Gini ya. Nah, terus dua pusat rapatan yang berdekatan. Nah, berarti misalkan ditambah satu lagi di sini rapatan, ya ditambah satu kali lagi rapatan, berarti di tengah-tengah rapatan lagi sini. Nah, tengah-tengah sini, dari sini ke sini, ke tengah-tengah rapatan lagi, itu satu panjang gelombang. Gitu. Terus atau dua pusat regangan yang berdekatan.
Nah, misalkan saja ini regangannya, pusat regangan ya. Kan ada panjang lagi sini. Nah, ini tengah-tengah regangan. Terus tengah-tengah regangan lagi juga di sini. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini. Itu disebut sebagai satu panjang gelombangnya. Atau satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan dan satu regangan berarti full dari rapatan ke regangan. Misalkan ini dari sini, titik sini ya rapatannya ya. Titik rapatan full dari sini sampai ke titik regangan full. Sampai ujung sini. Itu disebut sebagai satu panjang gelombang. Itu bisa juga. Nah, setengah panjang gelombang berarti pusat regangan dan pusat rapatan yang berdekatan. Berarti dari sini. Dari sini ke sini saja. Nih, pusat-pusatnya. Berarti setengah dari regangan, setengah dari rapatan. Nah, jadi sini ya. Setengah dari pusat regangan dan pusat rapatan yang berdekatan. Itu disebut sebagai setengah panjang gelombang. Tuh ya. Ini contohnya. Suatu pegas itu menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat ya, pusat rapatan dan pusat regangan yang berdekatan itu 30 cm. Jika frekuensi gelombang itu 120 Hz, tentukan cepat lambat gelombang longitudinal tersebut. Oke. Ini kalau misalkan seperti ini ya, nah berarti kita tulis dulu yang diketahui. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui itu adalah, nih lihat ya, menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan. Pusat rapatan dan pusat regangan. Kalau tadi pusat rapatan dan pusat regangan yang berdekatan itu setengah panjang gelombang. Berarti setengah panjang gelombang itu lambda ya. Jadi setengah lambda itu sama dengan 30 cm. Nih. Berarti kalau kita nyari lambdanya, berarti yang dua ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi 30 dikali 2 sama dengan 60 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter. Berarti 60 kalau sentimeter ke meter dibagi 100 ya. Jadi 60 dibagi 100 sama dengan 0,6 meter. Dan frekuensinya itu adalah 120 Hz. Ya. Tentukan cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang berarti V-nya ya. Maka kita jawab, V tadi sama dengan lambda dikali frekuensi rumusnya. Berarti kecepatannya sama dengan lambdanya ini kan 0,6. Masukin 0,6 kali frekuensinya 120 Hz. Berarti 0,6 dikali 120 Hz. Maka kecepatannya sama dengan 72 meter per sekon. Oke. Oke, baiklah. Mungkin itu saja materi gelombang kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.